Bab 51, Zhou Yi. Nama, pemasok sistem penulis, Zhao Yan. Plus mematikan mengatur ulang, Zhou Gongzi benar-benar mengolah dirinya sendiri. Yu Yudao dikalahkan. Pertukaran ini, yang disebut Qiu Gao, benar-benar mengakhiri tirai. Zhang Li Zhanjiao dengan cepat menyambut Zhou Yi. Pria ini terlalu besar untuk dihadapi, jadi lebih baik untuk segera mengusir bajingan wabah ini. Meskipun Li Zhanjiao merasa tidak nyaman di hati, dia hanya bisa menemani wajah tersenyum dan tidak mandiri. Yang mulia, Ling Su Dongtian telah mengalahkan, dan tugas awal selesai pada langkah pertama. Suara roh buku surgawi terdengar di benak Zhou Yi merasa lega, dan kemudian dia mengambil hati Li Zhanjiao dan bergegas pergi. Bagus sekali, Yu Liu menguap dan duduk dari tempat tidur. 1/6 sudah selesai, Zhou Zi, cepatlah dan gesek 5 leluhur lainnya. Aku sangat tidak sabar. Begitu dia berpikir, Liu menginstruksikan roh Tiansu untuk melanjutkan tugasnya dan mendesak Zhou Yi untuk bergegas ke gerbang latihan berikutnya. Yi, tunggu, aku lupa menetapkan hadiah misi. Liu tiba-tiba menemukan bahwa ketika menyiapkan tugas untuk Zhou Yi, dia sama sekali tidak mempertimbangkan hadiah tugas. Tanpa hadiah, bagaimana mungkin ada motivasi untuk menyelesaikan tugas? Hadiah ini harus ada. Yu Liu bermaksud menebusnya, hanya, apa yang harus memberinya hadiah. Itu harus menarik dan mahal, dan kemudian hanya ada, cheat untuk latihan. Zong dari semua informasi sumber daya yang dipindai oleh sistem, hanya sumber daya pengetahuan metode kerja yang relatif murah dan cukup menarik. Jiran, kalau begitu berikan Zhou Yi trik. Yu Liu berpikir sejenak, dan segera mendapat ide, marga Zhou berasal dari keluarga Ji, dan dia juga dianggap sebagai kaisar, dan dia telah menukar sidik jari Void, jadi berikan dia Void klasik. Waktu berlalu hari demi hari. Rekor Zhou Yi semakin gemilang. Aku mengalahkan Ling Su Dongtian, Zhou Yi datang ke Yanxia Dongtian. Langit gua Yanxia tidak hanya dilukai oleh Liu, tetapi bagaimana dia berani memprovokasi Zhou Yi. Jangan ragu untuk mencari murid dan menyerah setelah beberapa pukulan. Setelah kabut, ada Ziyang, dan Ziyang diikuti oleh Yuding. Tantangan setelah pertemuan itu adalah pertempuran yang sesungguhnya. Meskipun tidak ada yang berani membunuh si pembunuh, mereka tidak melepaskan air apapun. Zhou Yi menantang sepanjang jalan dan menyapu sepanjang jalan, semakin maju kultivasinya, semakin terampil pengalaman tempurnya. Pada saat yang sama, namanya menjadi lebih keras. Setelah sebulan, Zhou Yi akhirnya menyelesaikan tugas menyapu 6 gerbang. Dia sudah terkenal di Yandi. Yang mulia, misi awal jalan besar telah selesai. Atas dorongan roh Tiansu, Zhou Yi menghela napas panjang. Yang mulia, karena Anda memiliki tubuh dewa setelah menjadi kaisar, sistem akan mengeluarkan hadiah misi dan secara otomatis mencocokkannya dengan sutra Kaisar Void. Hadiah misi, Kaisar Void. Ketika saya mendengar ini, Zhou Yi merasa gembira. Dia masih bertanya-tanya mengapa tugas yang dirilis oleh sistem tidak diberi hadiah. Ternyata hadiah tidak akan dirilis sampai semua tugas selesai, dan hadiah yang diberikan benar-benar diinginkan. Sutra Kaisar Void adalah khotbah klasik kaisar. Energi yang dibutuhkan dalam pertukaran sistem adalah puluhan juta, yang bukan sesuatu yang dapat dia sentuh dalam waktu singkat. Sungguh tugas yang intim sekarang untuk mengirim karya klasik ini yang sepenuhnya sesuai dengan identitasnya. Pada saat ini, Zhou Yi sangat puas dengan sistem Taisang Tiansu. Yah, dia tidak tahu tentang pertukaran pengetahuan semacam ini, harga biaya di Liu hanya selusin poin. Untuk sistem, energi yang dikonsumsi dalam pembuatan objek fisik sangat besar, tetapi energi yang dikonsumsi dalam pembuatan kelas pengetahuan hampir dapat diabaikan. Ketika Liu menetapkan harga, biarkan kelas pengetahuan menukar energi yang dibutuhkan untuk membuat senjata dengan level yang sama, lalu gandakan harganya. Senjata dengan level yang sama dengan Kaisar Jing adalah prajurit kaisar. Gandakan energi untuk menciptakan prajurit kekaisaran. Harga ini tidak lagi dijelaskan oleh pedagang yang tidak bermoral. Misi Zhou Yi selesai. Liu menerima berita itu dan tidak bisa menahan tawa. Satu-satunya yang tersisa sekarang adalah mendapatkan aula abadi perunggu. Sistem, hubungkan buku surgawi Taisang, biarkan roh buku surgawi melepaskan misi. Langkah kedua dari jalan kaisar, misi kaisar, bimbing dia ke aula abadi perunggu. Setelah menerima perintah dari Liu, roh Ji Tiansu segera bertindak. Yang mulia, Anda telah mengambil langkah pertama dari jalan Kaisar Agung.
Langkah berikutnya akan dimulai. Oh, apa langkah kedua? Zhou Yi baru saja menerima hadiah besar, dan dia menantikan langkah kedua. Langkah kedua dari jalan menuju kaisar adalah misi kaisar. Untuk menjadi kaisar, bisakah tidak ada kaisar? Seorang kaisar yang tumbuh di sepanjang jalan kaisar adalah harta moralitas kaisar. Apakah prajurit kekaisaran? Zhou Yi teringat harta yang sangat kuat dalam sistem pertukaran, dan hatinya tiba-tiba menjadi panas. Ya, prajurit kaisar adalah senjata portabel kaisar dan saksi jalan khotbah kaisar. Jika Anda ingin menjadi kaisar, bagaimana mungkin tidak ada prajurit kaisar? Jie Shou, terima misi kekaisaran. Memikirkan hal ini, Zhou Yi segera menerima tugas ini. Misi kaisar dimulai. Yang mulia, mohon ikuti petunjuk untuk menemukan aula abadi perunggu, dan kumpulkan Xuan Huangqi di aula abadi sebagai bahan kaisar. Xuan Huangqi. Ketika Zhou Yi mendengar nama yang sangat familiar ini, dia terkejut dan senang. Xuan Huangqi, menurut legenda, apakah leluhur memiliki menara kuning yang sangat indah? Dikatakan bahwa bayi itu terbuat dari gas kekuningan. Jika saya mengumpulkan Xuan Huangqi, dapatkah saya juga membuat harta karun seperti leluhur? Apakah ada petunjuk ke aula abadi perunggu? Di mana tepatnya? Zhou Yi dengan bersemangat bertanya kepada Roh Tiansu. Kuil peri perunggu tidak pasti terletak di hilir bumi, dan lokasi spesifiknya tidak dapat ditentukan. Namun, menurut spekulasi sistem, kuil peri perunggu akan segera muncul di dekat Taixuanmen. Taixuanmen, untuk sementara waktu, Zhou Yi bertarung di mana-mana, dan dia juga tahu tentang Taixuanmen. Ini adalah raksasa. Untungnya, perjalanan ini tidak perlu berbenturan dengan Taixuanmen. Zhou Yi tidak terlalu khawatir. Kalau begitu, izinkan aku menyapa leluhurku dan pergi ke Taixuanmen untuk menyelidiki. Setelah Zhou Yi berbalik, dia berencana untuk mengantar Yu Guang kembali ke reruntuhan gunung berapi. Dan Ran Liu tentu saja tidak ingin membiarkan Zhou Yi lay bola-balik untuk menunda waktu, dan dengan cepat membuat sistem membuat gambar virtual gelombang www.novelhall.com gelombang, menunjukkan sosok di sekitar Zhou Yi. Patriark, Zhou Yigang hendak menyetir Dun Guang, dan tiba-tiba melihat Liu menunjukkan sosok di sampingnya, dan berhenti dengan cepat. Patriark, para murid telah dikalahkan. Aku melihat semuanya. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Liu mengangguk kagum. Gambar virtual itu seperti orang sungguhan. Patriark, murid ingin keluar. Tolong tanyakan juga pada Patriark Enjun. Kamu harus keluar dan beristirahat. Liu tersenyum dan mengangguk. Kamu memiliki fondasi yang kuat sekarang. Saatnya untuk bertemu dengan para pahlawan dunia. Zhou Yi, setelah waktu ini, aku juga akan pergi. Di masa depan, kamu harus pergi sendiri. Patriark, kamu, meskipun aku tahu bahwa Liu akan pergi, Zhou Yi tidak menyangka bahwa hari itu akan datang begitu cepat, dan dia merasa sedikit enggan. Pesta ada di seluruh dunia. Selain itu, tidak ada kesempatan untuk bertemu di masa depan. Liu tersenyum dan melambaikan tangan. Meskipun orang yang sebenarnya tidak ada di sini, tidak sulit bagiku untuk bertemu denganmu dalam inkarnasi. Mengapa kamu begitu? Ya, memang. Zhou Yi tiba-tiba berpikir bahwa ketika dia memanggil leluhur untuk menyelamatkan hidupnya, bukankah leluhur itu segera memanifestasikan avatar? Leluhur itu memiliki kekuatan besar, seberapa sulitkah untuk mewujudkan avatar untuk menemuinya? Patriark, murid itu akan pergi. Jizui dan Liu membungkuk dan memberi hormat, lalu mengantar Ji Guang ke arah Taixuanmen. Semoga perjalanan ini berjalan lancar. Liu menatap sosok Zhou Yiyuan dan mendesah pelan, Yang mulia, menurut pengukuran sistem, aula abadi perunggu ada di dekat sini. Zhou Yigang menerobos tebing dan tiba-tiba mendengar petunjuk dari roh buku surgawi. Dengan cara ini, Zhou Yi terkejut. Butuh beberapa hari bagi Zhou untuk berjalan-jalan di sini tanpa petunjuk apapun. Sekarang dia akhirnya menemukan petunjuk dari kuil peri perunggu, yang membuat Zhou Yi lega. Mengikuti arah yang ditunjukkan oleh roh buku surgawi, Zhou Yi mencari sepanjang jalan. Setelah beberapa saat, Zhou Yi berhenti di depan mata air jernih di depan sebuah bukit. Tepat di bawah ini, Zhou Yi menatap mata air jernih ini dan sedikit mengernyit. Jika dia benar-benar di sini, dia hanya bisa memasuki sebuah lubang. Yang mulia, melalui mata fangkuan ini, Anda dapat memasuki Sungai Yin bawah tanah. Bergerak di sepanjang Sungai Yin, Anda dapat mencapai kuil peri perunggu dalam jarak sekitar 10 mil. Jiran, kalau begitu,
maka Anda hanya bisa menggali lubang. Zhou Yi melambaikan tangannya untuk mengeluarkan pedang pendek, dan pedang itu bertahan dengan mantap, dan kilat umumnya menembus mata air itu. Pedang Qi bersiul, dan dalam sekejap membuka lubang besar di mata-mata air, dan air dingin sungai Yin di bawah tanah mengalir keluar. Zhou Yi begitu penuh cahaya sehingga dia terjun ke dalam lubang dan menyelam ke sungai bawah tanah. Turun ke sungai yang dingin. Ho, dengan suara air, Zhou Yi tiba di sebuah danau bawah tanah yang luas. Zanfang kemuliaan yang indah dan mulia mekar menjadi perisai cahaya yang mengisolasi danau. Zhou Yi jatuh ke dasar danau. Dengan cahaya para dewa, dia melihat istana perunggu yang megah di depannya. Akhirnya ditemukan. Zhou Yi menatap istana perunggu di depannya, dengan cahaya yang bersemangat di matanya. Apakah ini kuil peri perunggu? Kecepatan gerakan Sun bertambah cepat beberapa menit, dan Zhou Yi bergegas menuju ke arah kuil peri perunggu. Bergegas melewati arus air, menggulung pusaran di belakangnya. Tiba-tiba, di sudut mata Zhou Yi, sebuah sosok berkedip di sampingnya. Siapa? Zhou Yi tiba-tiba terkejut, berbalik dan melihat ke tempat di mana sosok itu muncul, memegang pedang pendek dan berkonsentrasi dengan waspada. Ini adalah, ketika Zhou Yi melihatnya dengan jelas, dia menemukan bahwa itu adalah tubuh yang mengambang di air. Ternyata itu adalah mayat. Zhou Yi sedikit lega, tetapi dia diam-diam waspada. Kehadiran mayat membuktikan bahwa tempat ini tidak baik, tetapi lebih baik berhati-hati. Zhou Yi melanjutkan dengan hati-hati, dan di sepanjang jalan, dia melihat semakin banyak tubuh yang mengambang. Zhou Yi juga semakin waspada. Aku berjalan perlahan ke aula abadi perunggu tanpa ada kecelakaan. Ho, Zhou Yi menghembuskan napas panjang dan menatap ke arah kuil abadi perunggu di depannya, samar-samar merasakan napas yang tidak dapat dijelaskan dari kuil abadi, yang membuat orang berdebar-debar. Bagaimana? Zhou Yi datang ke sini, tidak ada bahaya. Liu masih khawatir tentang kecelakaan apapun. Dia selalu memperhatikan situasi Zhou Yi, tetapi tidak menyangka Zhou Yi berjalan ke kuil abadi perunggu tanpa menghadapi bahaya apapun. Ketika kuil abadi perunggu dalam buku asli lahir, itu adalah bantal yang mematikan, dan darah mengalir. Liu menghela nafas, dan tiba-tiba memikirkan sumber masalahnya. Begitu banyak orang meninggal dalam buku asli karena mereka memasuki kuil abadi perunggu. Wulun, apakah itu kekacauan, yin dan yang, atau gerbang semua misteri? Kuil abadi perunggu berisi pembunuhan yang tak terbatas. Jika Yevan tidak, tunggu, Yu Liu tiba-tiba menjadi pucat, benda ini adalah milik pemiliknya. Pemilik aslinya masih hidup. Jika saya menerima kuil abadi perunggu, apakah saya akan ditampar sampai mati? Sementara Liu Zhen merasa gelisah, Zhou Yi sudah bergerak. Roh kitab surgawi, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Zhou Yi menatap aula abadi perunggu di depannya, dan bertanya kepada roh buku surgawi di dalam hatinya. Melihat situasi ini, Liu segera membuat keputusan, roh buku surgawi, biarkan dia mengumpulkan udara kekuningan terlebih dahulu. Aku diinstruksikan oleh Liu, dan roh Tiansu dengan cepat membimbing Zhou Yi, perlahan mendekati danau. Permukaan danau di atasku tampak tertutup oleh awan gelap. Saat Zhou Yi terus mendekat, tekanan yang luar biasa datang. Tekanan berat itu seperti menekan gunung yang berat dalam sekejap. Zhou Yi mengerang, seluruh tubuhnya berkelebat, dan kerangka itu berbunyi klik terus-menerus. Begitu banyak tekanan, Zhou Yi berpegangan erat, terengah-engah terus-menerus. Yali tekanan ini seperti gravitasi di sekitarnya, yang tiba-tiba meningkat puluhan atau ratusan kali lipat. Zhou Yi merasa bahwa jika dia terus bergerak maju, dia pasti akan hancur. Bagaimana roh buku-buku surgawi dapat mengumpulkan energi Xuan Huang? Haruskah kita terus mendekat? Zhou Yi menatap awan gelap yang menggantung di atasnya, dan mulutnya berkedut. Yang mulia, jaraknya sudah dapat diisi Xuan Huang Qi. Namun, akan butuh waktu untuk menyelesaikan pengumpulannya, mohon Yang Mulia harus bertahan. Pengumpulan cepat, omong kosong apa? Zhou Yi terguncang oleh tekanan yang sangat besar, berkeringat seperti hujan, dan tidak dapat menahan diri untuk melatih roh Tiansu. Mulai kumpulkan. Liu juga mengeluarkan perintah yang sama. Gelombang tak terlihat menyapu. Zhou Yi hanya merasakan pusaran besar tiba-tiba muncul dari awan gelap di atas kepalanya, dan awan gelap di sekitarnya terus bergulir ke dalam pusaran dan menghilang. Apakah ini pengisian Xuan Huang Qi? Bagus. Lebih banyak poin. Lebih banyak poin. Aku bisa menahannya. Aku melihat pemandangan di atas kepalaku.
Zhou Yi berpikir bahwa di masa depan, dia bisa menggunakan gas Xuan Huang untuk membuat seorang prajurit kekaisaran, dan dia sangat bersemangat. Bisakah itu menahannya? Liu tersenyum, aku tidak bisa menahannya, kamu harus menahannya. Jangan selesaikan roh misterius itu gelombang www.novelhal.com gelombang bagaimana aku bisa berhenti. Sistem, tingkatkan kecepatan pengumpulan Xuan Huang Qi. Roh kitab surga, jika anak Zhou Yi tidak bisa menahannya, biarkan dia menukar Shen Quan untuk memperbaiki tubuh. Kamu bisa memberi lebih banyak dalam jumlah untuk membuatnya lebih lama. Dengan perintah Liu, sistem mengumpulkan Xuan Huang Qi lebih cepat. Melihat pertumbuhan yang cepat di kumpulan sumber daya, Liu mengangguk dengan puas. Melalui koneksi sistem, untuk memperluas fungsi pengumpulan sumber daya untuk Taisang Tiansu, saya dapat dengan mudah mengumpulkan Xuan Huang Qi, yang tidak jauh berbeda dengan saat saya mengumpulkannya sendiri. Namun, saya jauh lebih aman dan mudah. Liu tersenyum dan mengangguk, sepertinya tidak banyak kesempatan untuk menyingsingkan lengan baju di masa mendatang. Liu tersenyum sangat gembira karena semangat Huang Xuan yang terus meningkat di perpustakaan sumber daya. Berapa lama roh kitab surga? Zhou Yi telah meminum Shen Quan belasan kali. Jika bukan karena Shen Quan untuk memperbaiki tubuhnya, Zhou Yun akan hampir hancur. Yang mulia, mohon tunggu sebentar, semuanya akan baik-baik saja. Lebih cepat, Zhou Yi hampir mati rasa di sekujur tubuhnya, masih menggertakkan giginya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak Xuan Huang Qi yang terkumpul, dan tekanan Zhou berangsur-angsur mengendur. Pada akhirnya, Zhou Yi terkejut, hanya untuk merasa nyaman, dan tidak lagi merasakan tekanan. Yang mulia, pengumpulan Xuan Huang Qi sudah selesai. Akhir koleksi. Haha, hebat. Setelah mendengar kata-kata roh buku itu, Zhou Yi membuka hatinya dan tertawa, titik caca. Suara gemuruh yang tumpul dan tebal terdengar dari Zhou Yi. Shen Hui yang indah mekar dari Zhou Yi, dan menerangi ruang bawah tanah yang gelap. Oke, tekanan tadi telah membuat tubuhku tumbuh menjadi satu lapisan. Zhou Zui merasakan vitalitas yang kuat di dalam tubuh, merasakan kekuatan gelombang tubuh, dan mengangguk sambil tersenyum. Selamat, ucapan selamat dari roh Wu Tiansu tepat. Sisi Zhou Yi yang gembira senang, tetapi sisi Liu mengerutkan kening. Apakah kamu menerimanya? Apakah kamu menerimanya? Wajah Liu menjadi masam, dan rambutnya tersangkut. Aula abadi perunggu. Benda ini benar-benar mempesona. Liu, yang suka memanfaatkan tawar-menawar, bagaimana dia bisa begitu bersedia memanfaatkannya? Jika dia tidak mendapatkannya, dia akan menggali hatinya. Jika aku menerima benda ini, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Meskipun pria kejam itu memotong dirinya sendiri, dia terbelah menjadi dua. Tetapi, apakah dia telah mencapai tingkat keabadian atau tidak? Bahkan jika dia hanya memiliki kekuatan kaisar, bagaimana mungkin Liu, produk palsu yang hanya bisa menipu orang, menghentikan kaisar yang sebenarnya? Pasti dia ditampar dengan tamparan. Jika aku menerima olah abadi perunggu dan segera kembali, apakah itu layak? Pada akhirnya, Liu masih memiliki mentalitas kecemasan, tidak sabar untuk memindahkan semua hal baik ke rumahnya sendiri. Untungnya momen ini menang. Dedikasikan hidup seseorang untuk hidup seseorang. Berjuang. Liu segera memberi perintah kepada roh Tiansu, menginstruksikan Zhou Yi untuk mengumpulkan aula abadi perunggu. Ketika Zhou Yi berjalan di dekat aula abadi perunggu, Liu mengeluarkan perintah pengumpulan. Aula abadi perunggu lebih besar dari makam Kaisar Iblis. Untuk mengumpulkan aula abadi perunggu, Liu secara khusus menghabiskan 2000 poin energi dan membuka saluran pemulihan yang lebih besar. Juda sebuah lubang hitam besar menyelimuti kuil peri perunggu, dan kuil peri perunggu menghilang dalam sekejap. Semudah itu, melihat aula peri perunggu muncul di perpustakaan sumber daya, Liu tercengang. Aku hampir takut, ternyata semudah itu. Ini benar-benar. Liu menggelengkan kepalanya dan merasa bahwa dia terlalu berhati-hati. Aula abadi perunggu ada di sini. Hebat, aku menepis kekhawatiranku, dan Liu akhirnya melepaskannya dan tertawa. Tawa itu keluar begitu saja dari tenggorokannya dan tersangkut. Kamu, sosok muda tiba-tiba muncul di pintu kamar mayat, dan Liu terkejut. Itu adalah seorang gadis kecil. Pakaian di tubuhnya sudah lusuh, mukanya kotor, dan dia tampak seperti pengemis kecil di daerah kumuh. Namun, matanya sangat jernih, dengan kilatan samar warna-warni yang kabur.
Hanya dengan mata ini saja orang-orang bisa mengabaikan pakaian yang dikenakan, noda di wajah mereka, dan mengabaikan semua penampilan. Di mata ini, seseorang dapat dengan jelas merasakan semangat yang murni dan mulia dari jiwa. Namanya Xiao Yan. Dia masih bayi. Selain itu, dia juga memiliki nama kuno dan modern yang mengejutkan, kejam. Dia tidak hanya meniduri orang lain, tetapi bahkan lebih keras pada dirinya sendiri. Dia pantang menyerah, dia tidak sombong, dia tegas, gigih, maju. Maju, maju terus. Jadi dia menginjakkan kaki di puncak dunia sebagai orang biasa. Ketika saya melihat orang ini, memikirkan pengalaman orang ini, Liu tercengang dengan suara guntur, dan membangunkannya. Sejak saya datang ke dunia ini, saya telah menggaruk tanah sejauh 3 kaki, berlari liar, dan dia memang telah mengembangkan hati yang sombong, sedikit berkibar, mentalitas ini tidak benar. Sekarang, ketika saya bertemu lawan yang melampaui imajinasi, saya sangat pemalu. Mentalitas ini juga salah. Bagaimana jika dia seorang kaisar? Berjuang untuk menghabiskan semua energi, mencoba menghabiskan semua prajurit Kaisar King Lian, roh Kaisar Iblis, Aula Peri Perunggu, bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkannya, aku akan memberimu pukulan keras. Yu Liu menarik napas dalam-dalam, dan hatinya telah tenang. Aku tidak tahu apakah Kaisar akan datang, ada sambutan jarak jauh. Liu menyesuaikan mentalitasnya dan mengangguk ke arah Xiao Nan sambil tersenyum. Kamu mengenalku, Xiao Xiaoyan berkata tanpa ekspresi, tetapi ada kedalaman dan perubahan yang tidak sesuai dengan usianya dalam suaranya yang lembut. Liu tersenyum dan tidak menjawab. Xiao Xiaozhen tidak peduli jika Liu menjawab, tetapi terus berkata sendiri, di tanah terlarang di zaman kuno, aku mendengar kamu mengatakan sesuatu kepadaku. Kamu berkata, orang-orang yang aku tunggu telah kembali. Berbicara tentang ini, Xiaoyan menatap Liu. Sekarang, aku akan meminta jawabanmu. Apakah dia benar-benar kembali? Liu tertegun. Awalnya dia mengira Xiao Xiao datang ke pintu karena dia memerintahkan Zhou Yi untuk mengambil alih Aula Abadi Perunggu, tetapi ternyata karena ini. Setelah mengalihkan pikirannya, Liu juga ingin mengerti. Apa hal terpenting bagi orang yang kejam? Aku tidak abadi, hanya agar kamu kembali di tengah debu merah. Suan, apa itu Aula Perunggu-Perunggu? Apa itu Cheng Xian? Tujuan dari latihan yang kejam adalah tidak pernah menjadi abadi. Dia hanya ingin tetap hidup dan menunggu sampai orang itu kembali. Liu tiba-tiba merasa sedikit sakit di hidung, menarik napas dalam-dalam. Apakah kamu pernah bertemu dengannya? Liu tidak langsung menjawab pertanyaan Xiao, tetapi malah bertanya padanya. Sudah melihatnya. Xiao Xiaozhen mengulurkan tangan dan mengambil kantong kertas yang sudah diolesi minyak, lalu membukanya perlahan, memperlihatkan beberapa roti sup yang masih mengepul. Aku menatap roti-roti ini, dan mata Xiaoyan memerah. Lalu, apakah menurutmu dialah yang kau tunggu? Liu menatap Xiaoyan dan bertanya dengan lembut. Aku juga tidak tahu. Xiao Xiaoxi menggelengkan kepalanya perlahan, membungkus roti-roti itu dengan hati-hati, menyimpannya lagi, dan menatap Liu. Karena kau mengatakan itu, kau pasti tahu sesuatu. Jadi, aku meminta jawabanmu. Wajah Xiao Xiaozhen masih tanpa ekspresi, tetapi Liu tahu betul bahwa pasti ada gelombang raksasa yang besar dan arus bawah yang bergolak di bawah permukaan yang tenang. Jika kau bisa memberikan jawabannya, kau mengambil ramuanku dan mengumpulkan aula peri perungguku, aku bisa mengabaikannya. Begitukah? Liu mengangguk dan menatap Xiao Nan sambil tersenyum, tetapi dia tahu apa yang dimaksud Xiao Nan. Jika dia tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan, dia pasti akan peduli tentang hal itu. Karena kultivasimu, kamu pasti telah menelusuri waktu dan melihat segala sesuatu di masa lalu. Kamu pasti sangat jelas tentang konteks berbagai hal. Berbicara tentang itu, Liu mengulurkan jarinya ke bunga liar di luar jendela. Tidak ada dua bunga yang identik di dunia ini. Tapi, kamu sekarang telah menemukan yang sama gelombang www.novelhal.com gelombang, bukankah jawabannya sudah jelas? Petik 2. Tapi, dia tidak memiliki ingatan sebelumnya. He Xiaohe menjawab dengan ragu-ragu. Berat atau tidak, sebelumnya, orang itu adalah saudaramu. Sekarang orang ini juga bisa menjadi saudaramu. Yu Liu tersenyum, supnya enak. Makanlah selagi panas. Setelah makan, mintalah saudaramu untuk membelinya untukmu. Jiao, katakan pada saudaraku untuk membelikannya lagi.
Xiao Xiaozhen ragu-ragu sejenak, mengeluarkan bungkusan panci sup lagi, membukanya dengan lembut, perlahan mengulurkan tangan untuk mengambil satu, memasukkannya ke dalam mulutnya dan menggigitnya dengan lembut. Sup hangat itu mengalir ke dalam mulut, dan rasa harumnya meresap ke lidah. Benar-benar lezat, ada secercah air mata di matanya, dan dia menyesap kantong sup itu dan berkata lagi, enak sekali. Terima kasih. Xiao Xiaozhen menatap Liu dan tersenyum, seperti bunga. Sama-sama, Liu merasa lega secara diam-diam, lebih baik tidak melawan. Sebenarnya, Liu juga tahu bahwa Ruthless tidak benar-benar ingin menanyakan jawaban apapun, dia sudah memiliki jawabannya sendiri. Datanglah ke sini untuk identifikasi pribadi. Nah, kalau begitu, aku akan pergi ke saudaraku untuk membeli roti sup. Selamat tinggal, Xiao Xiaoxi tersenyum ragu-ragu, seperti seorang gadis kecil yang pergi mencari saudaranya untuk mengambil permen. Selamat tinggal, Liu melambaikan tangan dan menyaksikan Xiao Xiao berbalik di depannya dan menghilang di depannya. Ye Fan, meskipun aku merampok banyak hal darimu, tetapi mengirimimu seorang saudara perempuan yang terlalu kuat, itu dapat dianggap sebagai sebab dan akibat Xiao Xiaozhen sudah pergi. Liu mulai berurusan dengan tangan dan ekor, siap untuk kembali. Hal pertama yang harus ditangani adalah yang disebut Kaisar Zhou Yi. Saya menerima energi Xuan Huang, ditambah penghargaan untuk Xiandian Perunggu. Bagaimana mungkin Liu memperlakukan Zhou Yi terlalu banyak, makan daging sendiri, dan selalu memberi Zhou Yi sup. Roh buku surgawi, siap untuk memurnikan embrio bagi Zhou Yi. Setelah Liu memberi perintah, roh Tiansu segera berkomunikasi dengan Zhou Yi. Yang mulia, Anda telah memanen energi Xuan Huang, dan energi dari aula abadi perunggu dapat membantu Anda membuat harta karun untuk Anda. Yang mulia akan merancang senjata yang sesuai dengan hati Anda. Hebat, ketika saya mendengar berita itu, Zhou Yi sangat gembira dan mulai berpikir tentang seperti apa senjatanya. Dalam tradisi kami, instrumen yang mewakili identitas kaisar adalah Jiuding, pedang Xuan Yuan, dan Yuxi. Mana yang harus dipilih? Segel giok dikesampingkan terlebih dahulu. Kebenaran tentang Qin Shi Huang sebenarnya lebih lemah. Jiuding adalah 9 tripod besar, terlalu banyak. Satu prajurit kekaisaran yang berhasil disempurnakan sudah beruntung, dan 9 sama sekali tidak terpikirkan. Hanya mengambil satu tripod saja sudah kehilangan maknanya. Di mana pedang Xuan Yuan, pedang jalan suci, pedang jalan raja. Dan, kata Xuan Yuan sangat cocok dengan asal-usulku. Tampaknya pedang Xuan Yuan adalah pilihan yang bagus. Memikirkan hal ini, Zhou Yi sudah memiliki keputusan di dalam hatinya. Roh kitab surga, prajurit kaisarku memilih pedang Xuan Yuan. Dalam benaknya, aku membayangkan kemunculan pedang Xuan Yuan, dan membiarkan roh kitab surgawi itu keluar dari pedang Xuan Yuan. Sebuah pedang 3 angka setinggi 3 kaki 3 inci, pedang panjang yang tebal dan sederhana muncul. Badan pedang itu mengukir matahari, bulan, bintang, serta gunung dan pohon. Gagang pedang itu membaca teknik bertani dan beternak, dan buku itu meliputi seluruh negeri. Luasnya, kesederhanaannya, perubahannya, dan beratnya. Ketika melihat pedang ini, Zhou Yi merasa seolah-olah merasakan kegembiraan mengatasi duri dan membersihkan dunia dan tetap bertekad. Semuanya bermuara pada dua kata. Ini adalah senjata legendaris yang digunakan oleh leluhurku. Wariskan api itu, selamanya. Sekarang, biarkan pedang legendaris ini mereproduksi kejayaannya di tanganku. Aku harus memegang pedang ini, membersihkan dunia. Darah panas mendidih di dalam hatinya, seluruh tubuh Zhou Yi sedikit gemetar karena kegembiraan. Menteri akan bersumpah dan mati. Roh Sun Tiansu memuja dengan tepat di hadapan Zhou Yi. Sangat bagus. Zhou Yi tertawa terbahak-bahak, dan roh Cao Tiansu memerintahkan, ikuti saja pola ini, buatlah. Bos, roh Yun Tiansu menjawab tanpa ragu-ragu. Namun, hanya Liu yang dapat memutuskan masalah ini. Apakah pedang Xuan Yuan? Zhou Yi bukan anak kecil. Liu mengangguk, baiklah. Sekarang setelah kamu memiliki tekad seperti itu, aku akan membantumu. Sistem, uraikan blok tembaga hijau dari pecahan Xianding, gabungkan Qi Xuan Huang, dan buat pedang Xuan Yuan untuk Zhou Yi. Dengan perintah Liu, sistem langsung merespons. Blok tembaga hijau meleleh dan udara misterius dan kuning bergabung menjadi pedang setinggi 3 kaki. Melihat pedang Xuan Yuan ini persis seperti legenda, Liu tersenyum dan mengangguk. Tuan Zhou Yi,
leluhur tidak tipis bagimu. Pecahan Xianding dan roh Xuan Huang, esensi pedang Xuanyuanmu tidak lebih lemah dari prajurit kaisar. Meskipun itu hanya embrio pedang, selama kamu terus menyembah, itu pasti dapat dibuat menjadi prajurit kekaisaran sejati. Petik 2. Liu menghela nafas dan melambaikan tangan. Pedang Xuanyuan di perpustakaan sumber daya langsung ditransmisikan ke Taisang Tiansu. Yang mulia, Menteri tidak mempermalukan misi. Roh Wu Tiansu segera menawarkan pedang Xuanyuan. Oke, aku mengeluarkan pedang Xuanyuan dan memegangnya di tanganku. Aku mengulurkan tangan dan membelai bilahnya. Aku merasakan bahwa pedang itu mengandung kekuatan yang luar biasa, dan Zhou Yi sangat senang. Zhou Yi hampir selesai. Liu menganggukkan kepalanya dan bergerak dalam hatinya. Liu membiarkan sistem membuat proyeksi virtual, yang muncul di sebelah Zhou Yi. Patriark, melihat Liu muncul, Zhou Yi segera datang menemuinya. Tidak buruk, Liu melirik pedang Xuanyuan di tangan Zhou Yi, dan mengangguk, prajurit kaisar baru saja terbentuk. Selama kamu tumbuh sepenuhnya dan terus menyembah, pedang ini pasti akan menjadi prajurit kaisar. Zhou Yi, bagaimanapun juga, anak burung itu harus meninggalkan sarang untuk melebarkan sayapnya dan terbang. Leluhur harus pergi, masa depan akan bergantung padamu. Patriark, Zhou Yi menatap Liu dengan sedikit enggan. Tidak perlu, Liu tersenyum dan melanjutkan, aku datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Karena kamu telah memilih jalanmu sendiri, kamu harus terus maju dengan teguh. Ya, Zhou Yi membungkuk untuk memimpin. Baiklah. Ucapkan selamat tinggal saja. Liu melambaikan tangannya, sosok itu langsung menghilang. Patriark, apakah kamu sudah pergi? Zhou Yi melihat ke arah Liu yang menghilang dan berdiri diam beberapa saat. Jalan itu ada di bawah kakiku sendiri. Setelah bayi belajar berjalan, orang dewasa akan melepaskan tangannya dan membiarkannya maju. Bahkan jika dia tersandung, dia akhirnya akan membengkak. Patriark, aku tidak akan mengecewakanmu. Zhou Yi menggenggam gagang pedangnya erat-erat, roh kitab, ayo pergi. Akhirnya saatnya untuk pergi. Di aula di bawah gunung berapi, Liu menatap langit. Langit luas dan langit tebal, dan halus. Melihat langit yang luas ini dan pemandangan indah di sekitarnya, Liu tiba-tiba merasa sedikit enggan. Apakah kamu masih dalam masalah? Liu menoleh untuk melihat ke arah Yan Xia Dongtian, seorang gadis kecil yang tertinggal di hati Liu. Ayo pergi ke suatu tempat. Mata itu, sejernih Yue Hua, muncul di benakku lagi. Ting-ting kecil yang lucu, kakak datang untuk menemuimu. Qiu Guang naik ke langit, langsung ke langit. Tidak lama kemudian gelombang www.novelhall.com gelombang sosok Liu jatuh di kota. Apa yang terjadi? Muncul di kota, tempat Liu muncul di bekas kompleks keluarga Li. Karena Liu memusnahkan keluarga Li, dia menyerahkan Xiao Tingting dan lelaki tua Jiang ke Yan Xia Dongtian untuk dirawat. Menurut pendapat Liu, ini pasti sangat mudah. Lelaki tua Jiang dan Xiao Tingting tidak memiliki musuh hidup atau mati. Dan ada orang-orang di kabut dan langit yang mengawasi mereka, dan mereka pasti akan dapat menjalani kehidupan yang stabil sampai mereka diambil oleh keluarga Jiang. Namun, sepotong makanan vegetarian di depan matanya membuat Liu mengerutkan kening, dan sedikit perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Apa yang terjadi? Liu membuka pintu dengan ragu dan berjalan ke halaman rumah Li. Siapa? Suara pintu yang bergetar membuka orang-orang di halaman. Terdengar suara udara pecah, dan beberapa sosok bergegas keluar dalam sekejap. Melihat tindakan orang-orang ini, mereka jelas adalah biksu. Ah, ya Tuhan, dalam sosok yang bergegas keluar dari sosok itu, Lin Jia adalah gadis yang jernih dan cantik saat ini. Lin Jia melihat kemunculan Liu dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Di sini, Liu melirik Lin Jia tanpa ekspresi, mengulurkan jari-jarinya dan mengangkat susu bayi, yang sedang berkeliaran, dan bertanya kepada Lin Jia, di sini, apa yang terjadi? Di sini, wajah gaul Lin Jia menjadi pucat, dan tong-tong, jatuh ke tanah sambil berteriak, para murid tidak pandai melakukan sesuatu, dan Tuhan mengampuni dosa. Apakah ada yang salah? Liu menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya menjadi sedikit dingin, bawa aku masuk. Liu melambaikan tangan ke Lin Jia dan berjalan menuju halaman. Ya, Lin Jia buru-buru bangkit dan membawa Liu ke ruang belakang. Ada aula spiritual di aula belakang. Ada peti mati gelap di aula Lingling. Xiao Tingting,
yang tampak mati rasa dan berbakti kepada orang tua, berlutut di lintang, tersedak dan menangis, dan mengambil uang kertas di tangannya dan meletakkannya di tungku di depannya. Para biksu, yang berasap dan berkabut, berdiri dengan getir dan mendesah. Sudah berakhir, mengapa hal seperti ini terjadi? Seorang lelaki tua menangis dan mendesah, aku telah menghancurkan tugas yang dipercayakan kepadaku oleh surga. Apakah Tuhan benar-benar menghancurkan urat-urat kabutku? Jika surga kembali, bagaimana aku bisa menjelaskannya? Aku di sini. Sosok Liu muncul di depan lintang, dan menatap orang-orang di lintang dengan wajah dingin, apa yang sedang terjadi? Ah, sayang, ketika biksu di Yanxia Dongtian melihat Liu masuk, wajahnya pucat, dan dia berlutut sambil mendesah, surga mengampuni dosa. Tuhan mengampuni dosa, kakak laki-laki. Xiao Tingting mendongak untuk melihat Liu, air mata mengalir di matanya, berlari sambil menangis, memeluk Liu, kakak laki-laki, kakek sudah meninggal. Tingting kecil baik-baik saja, jangan menangis. Liu membungkuk dan memeluk gadis kecil itu, menoleh untuk melihat orang-orang yang sedang memberi penghormatan, dan berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Qi Tianzun, para tetua Yanxia Dongtian menatap Liu dengan wajah pahit. Tianzun, penjahat itu tidak pandai melakukan sesuatu, dan dosa. Itu seharusnya mati, tetapi masalah ini memang khayalan. Tianzun, karena Anda sudah memberi perintah, saya sudah membawa murid kecil saya Lin Jia, dan saya sudah menunggu di rumah besar untuk melindungi keselamatan leluhur keluarga Jiang setiap saat. Setiap hari-hari ini berjalan normal, dan hotel serta penginapan Tuan Jiang sudah dibuka kembali. Sehari sebelum kemarin, Pastor Jiang pergi ke hotel untuk mengurus berbagai hal, tetapi tiba-tiba. Petik 2. Pada titik ini, wajah lelaki tua itu menjadi getir dan pahit. Tanpa diduga, para biksu tiba-tiba berkelahi sehari sebelum kemarin, dan keduanya mengejar dan melarikan diri sampai ke langit. Penjahat itu melihat situasi ini dan bergegas maju untuk menghentikannya, tetapi dia selangkah di belakang. Petik 2. Ketika keduanya sedang berperang, salah satu prajurit patah dan menabrak restoran. Pastor Jiang berada tepat di restoran. Penjahat itu bahkan tidak bisa menyelamatkannya. Penjahat itu marah dan menebas kedua biksu yang sedang berkelahi itu di tempat. Namun, sudah tidak berdaya untuk kembali ke surga. Penjahat memiliki takdir surga, dan dosanya harus mati. Ini, jalan ini. Liu tercengang ketika mendengar kata-kata ini. Bajingan tua itu baru saja meninggal. Masih bingung. Hanya saja, ini benar-benar tidak kekal. Hidup ini penuh kejutan di mana-mana. Ini adalah dunia nyata. Kecelakaan apapun bisa terjadi. Tidak semuanya kekal. Kecelakaan yang menimpa lelaki tua Tuan Jiang itu mengejutkan. Namun, di dunia ini di mana para biksu menjadi liar, tidak jarang para biksu berkelahi setiap kali mereka tidak mengatakan apa-apa. Lelaki tua berambut merah tentu saja bukan yang pertama, juga tidak akan menjadi yang terakhir. Satu-satunya perbedaan adalah orang ini mengenal Liu dengan baik dan hanya itu. Liu tidak tahu harus berkata apa. Aku menunduk menatap Tingting kecil yang sedang menangis dan melihat gadis kecil yang patah hati ini. Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyembunyikan sedikit pun. Apa yang harus dilakukan Xiao Tingting? Liu mengulurkan tangan dan menyeka air mata di wajah Xiao Tingting, dan dengan lembut memeluknya. Gadis kecil ini, berusia 5 atau 6 tahun, membiarkannya tinggal sendirian di kota ini. Si Tong, sistem, bisakah aku membawa seseorang kembali? Liu Chao bertanya secara sistematis. Pengguna dapat membawa kembali benda atau makhluk apapun, tetapi menurut tingkat energi benda atau makhluk itu akan mengonsumsi energi dalam tingkat yang berbeda-beda. Bisakah aku mengambilnya kembali? Liu mengangguk. Meskipun Xiao Tingting adalah tubuh yin, dia tidak berlatih. Dia hanya memiliki konstitusi fisik dan tidak dapat mengonsumsi banyak energi. Terlebih lagi, mengonsumsi sedikit energi lebih baik daripada membiarkan gadis kecil yang kesepian ini hidup sendirian di dunia ini. Xiao Tingting, apakah kamu ingin pergi dengan kakak laki-lakimu? Liu menatap gadis kecil yang meringkuk di lengannya dan bertanya dengan lembut. Oke, Xiao Tingting mengangguk. Kakak laki-laki, Xiao Tingting sangat baik. Aku akan menyisir rambutmu setiap hari. Bagus. Liu tersenyum dan mengangguk, dan menatap para biksu di Yanxia Dongtian. Fakta ini adalah kecelakaan, dan aku tidak bisa menyalahkanmu. Kamu memasak pemakaman Tuan Jiang, itu saja.
Terima kasih atas kemurahan hatimu. Melihat bahwa Liu tidak marah dengan orang lain, Biksu Daxia menghela napas lega. Selanjutnya, Liu dan yang lainnya memasak untuk pemakaman lelaki tua Jiang. Yang lainnya, seperti barang-barang keluarga, tidak mempedulikannya, jadi mereka membuangnya sesuka hati. Ting-ting kecil, pergilah bersama saudaramu. Setelah semuanya selesai, Liu menarik Xiao Ting-ting keluar dari kompleks. Lu Guang melesat pergi, Liu dan Xiao Ting-ting bersiul ke udara. Gadis kecil ini sangat beruntung. Biksu Dian Xiadongtian menatap cahaya yang menguap naik dari langit, wajahnya penuh dengan rasa iri. Bahkan jika hidupnya miskin, dia dapat mengikuti yang maha tinggi. Ini adalah kehidupan yang paling utama. Qi Guang meraung di udara. Setelah beberapa saat, Liu dan Xiao Ting-ting muncul di depan aula di bawah gunung berapi. Kakak, apakah ini rumahmu? Xiao Ting-ting menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling, penasaran dengan aula ini. Oh tidak. Liu menggelengkan kepalanya. Gelombang www.novelhal.com. Gelombang menatap Xiao Ting-ting sambil tersenyum. Rumah kakakku masih jauh, apakah kamu ingin kembali dengan kakakku? Oke, Xiao Ting mengangguk, senyum muncul di wajahnya. Baiklah, ayo pulang. Liu menuntun Xiao Ting-ting ke aula, melihat ke sekeliling dan tersenyum. Baru beberapa bulan sejak aku datang ke dunia ini, tetapi semuanya telah berubah secara dramatis. Sebelum aku datang, aku tidak berdaya, tetapi sekarang aku jauh di atas semua orang. Sebelum aku datang, aku sendirian, tetapi sekarang. Liu menatap Xiao Ting-ting di sekelilingnya, senyum cerah di wajahnya. Sistem, kembalilah. Perintah sistem, harap kembalikan item yang berisi energi yang kuat ke perpustakaan sumber daya. Jika tidak, energi yang sangat besar akan dikonsumsi selama transfer. Oh, aku benar-benar lupa soal itu. Liu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, energi dalam sistem hampir habis, dan Xiao Ting-ting harus dibawa, tentu saja, itu tidak bisa disia-siakan. Baiklah, Liu menghela nafas tak berdaya, Ting-ting kecil, saudaraku berganti pakaian dan pergi. Aku melepas mahkota emas, melepas jubah putih, melepaskan sabuk giok, jam jiwa ditarik kembali, dan sepatu bot diganti. Sekarang, Liu telah melanjutkan penampilan Xing Yi ketika dia baru saja datang. Perbedaannya adalah dia tidak lagi sendirian. Nami, jadi, kembalilah. Gelombang tak terlihat bergetar sedikit, dan Liu dan Xiao Ting-ting menghilang seketika. Apakah kamu kembali ke sini? Cahaya itu berkedip, dan sosok Liu muncul, dan seorang gadis kecil masih berada di belakangnya. Mendongak untuk melihat asrama yang sudah dikenalnya, Liu hanya merasa seolah-olah sedang bermimpi. Secara misterius menembus ke dunia ini, dan kemudian secara misterius menjadi pemasok sistem, menjual sistem di mana-mana di surga dan dunia, bertindak sebagai master, hanya dalam beberapa bulan, saya merasa bahwa perubahannya terlalu besar dan terlalu cepat. Kakak, apakah ini rumahmu? Xiao Ting menatap asrama di depannya dengan rasa ingin tahu, dan menoleh ke Liu dan bertanya. Di sini, Liu melirik asrama, menggelengkan kepalanya sedikit. Ini bukan rumah saudaraku. Nah, di mana rumah saudaraku? Xiao Ting berkedip dan tampaknya merasa sedikit terkejut. Rumah saudara. Ketika saya mendengar pertanyaan ini, Liu memancarkan kesedihan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Rumahku, aku tidak tahu apakah aku memiliki kesempatan untuk kembali dalam kehidupan ini. Kedamaian Liu adalah kampung halamanku. Jika sudah tiba saatnya, biarkan saja. Sekarang bukan saatnya untuk emosi. Liu menggelengkan kepalanya dan mengajak Xiao Ting-ting duduk di asrama. Sangat penting untuk menemukan tempat untuk menetap. Liu menatap Xiao Ting-ting, dan pikirannya pun tenang. Xiao Ting-ting belum cocok untuk tampil. Aku harus menunggu untuk menemukan alasan yang cocok. Oleh karena itu, aku butuh tempat yang aman untuk Xiao Ting-ting. Sitong, sistem, bolehkah aku membawa orang masuk setelah ruang mal dibuka? Setelah ruang mal dibuka, semuanya berada di bawah kendali pengguna, dan pengguna dapat memberikan akses ke tempat manapun kepada siapa pun. Begitukah? Liu mengangguk, dia berencana untuk membuka ruang mal dan membiarkan Xiao Ting-ting tinggal di sana selama beberapa hari. Sistem, menggunakan lanskap pulau terapung sebagai contoh untuk membuka ruang mal. Instruksi diterima, ruang mal mulai dibuka. Boom! Tiba-tiba, Liu sepertinya mendengar suara keras, dan mendengarkan dengan saksama tetapi diam-diam.
Setelah suara keras itu, sebuah titik bintang muncul di benak Liu, dan cahaya terang bermekaran di titik bintang itu. Jika menembus fajar yang gelap, itu akan menyilaukan. Sebuah koneksi yang tidak dapat dijelaskan lahir di benak Liu. Mengikuti koneksi ini, begitu pikiran Liu bergerak, kesadaran langsung mencapai bintang itu. Ini adalah ruang mal. Ketika kesadaran jatuh pada bintang-bintang, pikiran Liu langsung muncul sebagai ruang yang terdiri dari 9 pulau terapung. 9 pulau terapung itu tergantung di angkasa, air terjun mengalir turun, dan 9 pulau terapung mengalir seperti pian-lian. Awan peri tampak mempesona, hutannya rimbun, dan 9 pulau terapung tampak indah, bak negeri dongeng. Kesadaran itu beredar di seluruh ruang, seolah-olah terukir dengan sebuah merek, ruang ini ditandai dengan Liu. Dalam sekejap, seluruh ruang terkendali, seperti naluri, Liu segera tahu bagaimana memanipulasi ruang ini. Ruang telah terbuka, kamu bisa masuk dan melihat. Melihat ruang ini, Liu sangat puas. Dia berbalik dan tersenyum pada Xiao Tingting yang duduk di sebelahnya. Xiao Tingting, saudara membawamu ke tempat yang indah untuk bermain, tidakkah kamu akan pergi? Oke, Xiao Tingting mengangguk dan berkata dengan serius, aku akan pergi kemanapun saudaraku pergi. Ayo pergi. Liu mengulurkan tangan Xiao Tingting dan berkata diam-diam, atas nama pemasok sistem dan otoritas orang yang mengendalikan ruang mal, berikan orang-orang di depan mereka hak untuk memasuki ruang mal. Instruksi diterima, izin masuk selesai. Masuk ke ruang mal. Liu begitu terharu sehingga Xiao Tingting langsung muncul di ruang mal. Wow, sangat indah. Xiao Ting melihat pemandangan awan peri, air terjun, dan mata air, dan melihat hutan hijau yang rimbun dan dataran yang penuh dengan bunga, dan dia berteriak kaget. Melepaskan tangan Liu, Xiao Tingting memantul di antara bunga-bunga, terus-menerus memetik bunga di tangannya, tersenyum sangat bahagia. Ini adalah pulau utama di antara 9 pulau terapung, dan juga merupakan pulau terapung teratas dan terbesar. Pulau Erfu berukuran sekitar 4 km dalam lingkaran, tidak terlalu besar, tetapi juga memiliki gunung dan air, hutan dan mata air, dan lingkungannya sangat indah. Lingkungan yang bagus. Liu melirik sekeliling dan mengangguk diam-diam, tapi ini hanya hutan belantara. Jika kamu ingin hidup, kamu harus memulai pembangunan gedung mal. Sistem, gunakan sumber daya saya saat ini untuk melaksanakan pembangunan mal. King, silakan pilih template bangunan mal, atau sesuaikan templatenya. Sistem menunjukkan dalam pikiran Liu berbagai template bangunan dengan berbagai bentuk, termasuk kuil, istana sihir, dan istana peri. Ada lusinan berbagai template bangunan yang tercantum. Pilih template Xianfu. Ketika saya melihat template arsitektur ini, Liu merasa bahwa template Xianfu sejalan dengan pandangan estetikanya. Mengenai template khusus, Liu masih memiliki pengetahuan sendiri. Dia tidak tahu apa-apa tentang desain arsitektur. Daripada membuat perbedaan, lebih baik menggunakan yang sudah jadi. Templatenya bagus, minta pengguna untuk menambahkan sumber daya bangunan. Apakah itu sumber daya bangunan? Ambil aula peri perunggu sebagai sumber daya bangunan utama, dan aula giok warna-warni makam Kaisar King sebagai sumber dekorasi. Pertama-tama bangun bangunan utama rumah peri. Sumber daya sudah ditentukan dan memenuhi standar konstruksi. Bangunan utama pusat perbelanjaan sistem mulai dibangun. Aula abadi perunggu dan aula giok warna-warni di perpustakaan sumber daya langsung terurai. Dan kemudian dalam benak Liu, sebuah bangunan indah dengan atap tebal dan balok berukir terungkap. Bangunan utama pusat perbelanjaan sistem telah dibangun. Tolong tentukan lokasi konstruksinya. Apakah lokasi konstruksinya? Liu mendongak ke sekeliling, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bangunan utama pusat perbelanjaan itu memiliki luas bangunan sekitar 1 km persegi. www.novelhall.com. Gelombang apa lagi yang bisa saya pilih? Xiao Tingting, kemarilah. Liu Chao memberi isyarat kepada Xiao Tingting dengan bunga liar yang memanggil dan memanggilnya kembali. Saya menunggu untuk membangun rumah peri. Untuk menghindari kecelakaan, lebih baik membawa Xiao Tingting berkeliling. Hei, sini. Xiao Tingting berjanji, memegang buket bunga yang cerah, berlari dan berlari. Kakak, lihat, saya memetik banyak bunga yang indah. Indah sekali. Liu mengangguk sambil tersenyum dan menarik Xiao Tingting ke sampingnya. Tingting, bukankah kau bertanya di mana rumah kakakku? Ini rumah kakakku. Kakakku membangun rumah besar yang indah di sini, dan kita akan tinggal di sana, oke?
Oke, hebat. Xiao Xiao Ting Ting melompat kegirangan. Oke, kalau begitu lihatlah dan lihat apakah kakakmu membangun rumah besar untukmu. Yu Liu tersenyum, mengulurkan tangan, pilih posisi tengah pulau terapung saat ini dan mulai konstruksi. Ada suara gemetar sedikit, dan cahaya tak berujung mekar di tengah pulau terapung. Dalam cahaya warna-warni, sekelompok bangunan yang indah berdiri, aula istana tersembunyi di belakang satu sama lain, teras air saling berjajar, jalan setapak menyebar, taman dihiasi, dan keindahannya indah. Kakak, apakah ini rumah kita? Xiao Xiaoting menatap bangunan di depannya dengan ekspresi tertegun, dan berkedip, tampaknya tidak percaya. Ini rumah kita. Liu tersenyum dan menarik Xiao Tingting menuju gerbang. Dia menuntun Xiao Tingting dan membuat lingkaran di dalam Xianfu yang baru dibangun. Liu sangat puas dengan bangunan itu. Xiao Tingting mengerutkan kening, karena, menurutnya rumah itu terlalu besar. Wuxianfu dibangun dengan indah dan memiliki berbagai bangunan fungsional. Satu-satunya kekurangannya adalah rumah itu masih kosong, dan penghijauan taman hanyalah beberapa tumbuhan biasa. Namun, sulit untuk ragu. Di aula berwarna-warni makam Kaisar Qing, ada puing-puing harian yang tak terhitung jumlahnya. Sitong, sistem, keluarkan semua keperluan sehari-hari di makam Kaisar Qing dan letakkan di Xianfu Mall. Dengan lambaian tangannya yang lembut, di ruangan kosong itu, berbagai peralatan muncul dalam sekejap. Tirai berbentuk awan di depan jendela, karpet panjang di lantai, kotak yang indah, bejana giok yang mengilap, dan berbagai instrumen muncul di setiap ruangan. Orang baik, apakah ada begitu banyak bahan di makam Kaisar Qing? Liu terkejut, dengan hal-hal ini, Xianfu dapat sepenuhnya hidup. Tidak akan ada masalah dengan Xiao Tingting yang tinggal di sini. Tingting kecil, saudaraku memberimu sesuatu yang menyenangkan. Liu melambaikan segenggam mainan warna-warni, semua jenis beruang berbulu, semua jenis boneka kain, menumpuk banyak. Wow, lucu sekali. Xiao Tingting bersorak dan masuk ke tumpukan mainan. Tingting, kamu bermain di rumah sebentar, kakakku ada urusan dan akan segera kembali. Ya, oke, kakak, Tingting sangat bagus. Xiao Ting memegang mainan beruang putih dan melambaikan tangan ke Liu. Liu tersenyum, berbalik dan berjalan keluar ruangan. Xiao Tingting untuk sementara sudah tenang. Sekarang aku harus mengurus urusanku sendiri. Aku melangkah ke dunia ini, dan Liu Mengyin menerimanya dan menetap di Akademi Changwu. Meskipun bukan seorang naturalis, itu sebenarnya adalah layanan lain-lain. Dalam situasi ini, suasana hati Liu sudah sangat tinggi. Bagaimana dia masih bisa menjadi pelayan lain-lain? Jadi, masalah identitas harus segera diselesaikan. Begitu aku memikirkannya, Liu berencana untuk meninggalkan tempat mal. Oh, ini, Sun sedang bersiap untuk teleportasi, baru saja diluncurkan, Liu tiba-tiba menemukan bahwa ada banyak tempat yang bisa dia teleportasi. Aku telah tinggal di dunia ini selama beberapa bulan, dan tempat manapun yang pernah dikunjungi Liu dapat digunakan sebagai titik transmisi. Bagaimana mungkin? Liu sangat terkejut. Menurut situasi ini, dia dapat mencapai tempat manapun yang pernah dia kunjungi. Bukankah ini mirip dengan menginjak titik teleportasi di beberapa game? Selama kamu meluangkan waktu untuk berlari, kamu tidak perlu berjalan kemanapun di masa mendatang. Transfer. Liu memilih pijakan dan segera meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba, sosok Liu muncul di asrama rumah sakit layanan campuran. Meskipun asrama rumah sakit aneka ragam sederhana, itu juga merupakan asrama tunggal. Sebelum transmisi, Liu telah mengonfirmasi melalui sistem bahwa tidak ada orang luar di asrama, dan dia tidak takut untuk ditabrak. Yue cahaya bulan seperti air di luar jendela. Melihat cahaya bulan ini, Liu teringat akan pertanyaan yang sangat penting. Itulah waktu. Di dunia terakhir, dia berperan sebagai leluhur Huyu Zui, yang memakan waktu beberapa bulan. Setelah kembali sekarang, bagaimana waktu ini dihitung? Sudah berapa lama berlalu? Sitong, sistem, sudah berapa lama dunia ini berlalu sejak aku pergi hingga aku kembali? Total 3 jam 2 menit, 6 jam 30 menit. 3 jam, apakah 1 bulan setara dengan 1 jam? Dalam proporsi ini, 12 jam adalah 12 bulan. 1 hari di surga, 1 tahun di bawah tanah. Saya sampai pada rasio yang sangat familiar ini. Liu tersenyum tipis, menatap cahaya bulan di luar jendela, sambil berpikir, saya berangkat sore hari,
3 jam kemudian, dan sekarang memang malam. Saya menyeberang ke dunia ini, lalu menjadi pemasok sistem dan pergi ke dunia lain untuk menjual sistem. Apa yang terjadi selama ini membuat Liu merasa sedikit tidak nyata, seolah-olah dia sedang bermimpi. Saya menggerakkan tangan dan kaki saya dan merasakan kekuatan agung di tubuh saya. Liu tidak dapat menahan tawa. Saya keluar dan berkeliling sebentar, memanen fisik yang luar biasa, memperoleh sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, dan membawa kembali sedikit luoli. Hasil perjalanan ini terlalu kaya. Ketika saya membangun Xianfu tadi, saya lupa untuk mengurusi hal-hal ini. Saya melihat Bodisi, Xianjian Tianqi, Kaisar Qinglian, dan Liu di perpustakaan sumber daya. Tiba-tiba saya teringat bahwa hal-hal ini adalah sumber daya lingkungan. Ketika saya membangun Xianfu tadi, saya lupa untuk mengurusinya bersama-sama. Saya tidak punya rencana untuk melakukan hal-hal seperti ini, saya memiliki temperamen yang sama, dan saya benar-benar perlu mengubahnya. Liu tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Karena Kaisar Qinglian belum menyentuhnya sejak saya mendapatkannya. Karena belum ditangani, mari kita lihat. Memikirkan hal ini, pikir Liu, dan melambaikan tangan kepada Kaisar Qinglian. Itu benar-benar, Liu kagum melihat batu giok seperti kristal dan teratai hijau yang mulia di tangannya. Namun, suara alarm yang tiba-tiba dan tajam dari sistem mengganggu minat Liu untuk mengagumi Kaisar Qinglian. Peringatan, peringatan, barang-barang, non-domestik dengan tingkat energi yang terlalu tinggi, muncul di alam, akan menyebabkan gangguan dari kekuatan dunia. Gangguan kekuatan dunia, apa maksudmu? Liu melihat sejenak, menatap Kaisar Qinglian di tangannya, entah bagaimana. Tingkat energinya terlalu tinggi, ini bisa dimengerti. Bagaimanapun, itu adalah prajurit Kaisar. Keberadaan kehancuran langit dan bumi pasti memiliki tingkat energi yang tinggi. Tapi, apa itu gangguan kekuatan dunia? Bagaimana Anda mengganggu? Sistem segera memberikan jawaban gelombang www.novelhal.com. Gelombang gangguan kekuatan dunia, menurut pemahaman pengguna, dapat disebut Tianji. Petik 2. Lepaskan aku, ya Tuhan. Liu menggigil, keringat mengalir dari dahinya, bergegas keluar dari ruangan dan menatap langit. Boom, suara gemuruh menggelegar, dan awan gelap mengembun seketika, menutupi bulan dan langit berbintang. Untuk sesaat, seluruh langit menjadi gelap gulita, dan tidak ada cahaya sama sekali, kecuali suara guntur, dan sesekali sedikit cahaya listrik meledak. Lepaskan aku, ini permainan besar. Liu memucat dan bertanya pada sistem dengan cepat, sekarang aku mengambil kembali Kaisar Qinglian, apakah Tianji akan menghilang? Aku kembali ke ruang mal, bisakah aku melarikan diri dari Tianji? Jing Gao, peringatan, Tianji telah mengunci target, dan penarikan tentara Kaisar tidak dapat melenyapkan Tianji. Peringatan, pengguna yang memasuki ruang mal akan menyebabkan kekuatan dunia menyerang ruang mal secara langsung, mengakibatkan kehancuran ruang mal. Zemi, jadi, tidak dapat melarikan diri kali ini. Liu menatap ke arah mang listrik samar di langit, dan melihat Tianji terkondensasi, dan menggertakkan giginya dengan keras. Bukankah itu hanya momok? Momok yang disebabkan oleh tentara kekaisaran hanya harus ditujukan pada tingkat tentara kekaisaran. Aku tidak percaya aku tidak bisa membawanya. Dengan istana abadi yang dibangun oleh kuil perunggu abadi, dan api abadi tak berwujud di domain api, Liu mengatakan bahwa dia sangat percaya diri. Jing Gao, peringatan, penggunaan kekuatan abadi oleh pengguna akan menyebabkan peningkatan kekuatan langit. Aku bergantung, wajah Liu runtuh, jangan berpura-pura tersambar petir, keluar dari sini. Liu dengan cepat menarik jejak kekuatan Kaisar Qinglian, melangkah keluar dan menyeberangi ribuan gunung. Datang ke pegunungan yang sembrono ribuan mil jauhnya dari Akademi Changwu. Tentu saja kamu perlu menemukan tempat tanpa orang. Liu berbalik dan melihat sekeliling, dan mengangguk diam-diam. Dia pasti tidak merampok di Akademi Changwu. Meskipun tidak diketahui apa aturan malapetaka dunia. Jika itu mirip dengan malapetaka langit di dunia terakhir, konsekuensi perampokan Liu di Akademi Changwu pasti akan menyebabkan kematian dan cedera. Seseorang di dunia terakhir paling suka bermain dengan musuh. Setiap kali tangan ini digunakan, mayat ada di mana-mana. Jika malapetaka dunia ini mirip dengan dunia lain, Liu berlari ke Akademi Changwu untuk menyeberangi perampokan, dan di bawah barisan prajurit Kaisar, saya khawatir seluruh Akademi Changwu akan musnah. Direktur Yin dan Yin Luo pasti tidak terhindar, kan?
Jadi, Liu harus meninggalkan Akademi Changwu. Aku menemukan tempat yang tepat, Liu mulai bersiap. Tianji di asterisk masih terus berkembang, di antara rumah-rumah listrik yang bergulir, napas yang besar menekan dunia. Sialan, kau memiliki tangan yang buruk untuk sementara waktu, dan kau telah menyebabkan begitu banyak masalah. Aku takut kali ini aku akan kalah. Yu Liu mengutuk diam-diam, dan dengan cepat mengenakan perlengkapannya secara keseluruhan. Jubah putih tingkat bijak diganti lagi, meskipun di bawah malapetaka surgawi tentara kekaisaran, jubah putih yang terbuat dari baju besi sisik leluhur buaya mungkin tidak lebih kuat dari selembar kertas. Tapi, saat ini kau dapat menambahkan 1 poin kekuatan ke 1 poin, dan Li Yu tidak dapat mengurus sebanyak itu. Aku melihat lonceng berayun di tanganku dan melemparkannya kembali. Meskipun benda ini sangat kuat, benda ini juga sangat terarah dan hanya dapat bekerja pada roh. Itu tidak ada gunanya sama sekali. Selusin atau lebih peralatan di atas tingkat suci di makam kaisar semuanya adalah senjata serang. Tidak ada baju besi dan itu tidak digunakan sama sekali. Setelah buru-buru berpakaian, Liu menatap prajurit Kaisar King Lian, dan mengepalkan tinjunya erat-erat. King Lian, kamu adalah tubuh kaisar. Kehidupan Kaisar King menjangkau semua arah, mungkin kamu tidak akan kalah. Petik 2. Boom, boom. Guntur langit menjadi semakin keras. Guntur yang hebat itu mengandung kekuatan yang tak terbatas, seolah-olah segala sesuatu di dunia bergetar dalam guntur ini. Pada saat ini, semua orang di dunia memperhatikan fenomena yang tidak biasa ini. Orang-orang yang berasal dari ras yang berbeda, negara yang berbeda, dan kekuatan yang berbeda sangat prihatin dengan fenomena yang tiba-tiba ini. Zizong di antara tempat-tempat suci utama, banyak orang menjulurkan leher dan menatap langit. Raut wajah mereka terkejut sekaligus iri. Kekuatan surgawi, semuanya menakutkan. Guntur bagaikan laut, dan surga bagaikan pisau. Apakah ini guru yang dipromosikan ke tingkat tertinggi? Seorang lelaki tua berjubah Konfusianisme menatap langit dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Tianlei belum mendarat, dan mustahil untuk mengetahui di mana orang-orang yang melintasi perampokan itu berada. Semoga itu bukan iblis aneh. Kalau tidak, situasi orang-orangku akan lebih sulit. Lelaki tua berjubah itu menghela napas dan menatap langit untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Perampokan tertinggi. Ada yang dipromosikan menjadi guru tertinggi. Di sebuah kuil Tao yang lusuh, seorang pendeta tua yang lusuh mengambil paha ayam, menggigitnya, mengulurkan tangannya yang berminyak, menyekanya beberapa kali pada pakaiannya, mengambil labu anggur, dan menyesapnya. Si Wang, saya harap dia bukan iblis yang aneh. Kalau tidak, orang tua itu hanya bisa kembali dan bergandengan tangan dengan Ding Asam tua untuk menstabilkan situasi. Ternyata itu adalah perampokan tertinggi, saya berbelas kasih. Seorang biksu tua kurus di aula yang dikelilingi oleh rokok membuka matanya yang keruh. Saya tidak menyangka Mahaguru akan bersaksi hari ini. Biksu tua itu menatap ke langit, dan wajahnya yang pahit tidak memiliki kesedihan atau kegembiraan, tetapi kepahitan itu tampak sedikit lebih berat. Kalender Mahaguru yang tiba-tiba. Di aula yang indah, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah kerajaan menatap ke langit. Di mata ungu yang aneh itu, lingkaran cahaya berwarna-warni mengalir dengan cepat, dan iblis yang mengerikan itu mengejutkan alam liar. Boom, boom, Tianlei mengepul, lampu listrik bersinar. Setelah masa inkubasi, Tianji telah mengumpulkan cukup energi dan akan segera datang. Apakah kamu datang? Liu menatap badai petir yang mengembun di langit, menarik napas dalam-dalam, dan memegang Kaisar King Lian di depannya. King Lian, mari kita lihat malapetaka dunia. Dengan aura cahaya yang cemerlang membubung ke langit, Liu bergegas ke langit bersama Kaisar King Lian. King Lian, kamu pernah bertarung dengan Kaisar, tetapi kamu tidak pernah bertarung melawan malapetaka surgawi dari dunia lain. Hari ini, lawanlah dunia ini untuk menyatakan kedatanganmu. Ding! Kicauan yang renyah dan merdu terdengar, dan cahaya yang cemerlang mekar seperti ini. Teratai hijau di telapak tangannya melayang dan mekar tanpa henti. Dalam sekejap mata, Kaisar King Lian berubah menjadi bunga teratai raksasa. Bihai King Tian adalah bunga teratai. Pada saat ini, senjata luar biasa dari dunia lain menunjukkan gayanya yang unik di antara langit dan bumi, dan dengan demikian mengumumkan kedatangannya ke dunia. Ini adalah King Lian. Murid Konfusianisme tua itu mengerutkan kening dengan erat, seperti apa orang aneh ini. Arah, Akademi Changwu.
Apakah orang ini atau Konfusianismeku? Siapa di antara Konfusianisme yang merupakan teratai? Bagaimana dengan Konfusianisme tua itu berpikir, tetapi diam-diam merasa lega. Gambar King Lian luar biasa, apakah Tao ini adalah Taoku? Tapi, mengapa itu muncul di tempat Konfusianisme seperti Akademi Changwu? Martir itu menyesap anggur gelombang www.novelhal.com gelombang menggelengkan kepalanya dan menghembuskan napas, lupakan saja, itu tidak masalah. Selama itu adalah ras manusia. Aku penyanyang. Aku melihat teratai hijau yang menutupi langit di langit, dan wajah pahit biksu tua kurus itu tampak lebih pahit. King Lian, tampaknya masih ada napas klan surgawiku. Tapi, mengapa itu muncul di Gunung Changwu? Di aula yang mulia, Kaisar Iblis mengerutkan kening dengan erat, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Boom, malapetaka yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya datang. Bersamaan dengan suara keras yang menggetarkan bumi ini, sebuah lampu listrik yang menyilaukan melesat naik dan menghantam di depan Liu. Apakah kau di sini? Mendengar guntur dan melihat kilat, jantung Liu menegang, dan dia berteriak, bangun. Begitu suara nyanyian itu jatuh, teratai besar itu bergetar, dan kelopak teratai itu langsung tertutup, dan Liu, yang berdiri di inti teratai, terbungkus erat, dan teratai hijau besar itu berubah menjadi bunga. Boom! Terdengar suara keras. Guntur bergemuruh, membawa kekuatan langit dan bumi, dengan semua kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dan membombardir King Lian dengan ganas. Suaranya memekakkan telinga, mengguncang dunia, seolah-olah seluruh bumi telah terangkat. Boom! Liu, yang sedang duduk di antara akar teratai, merasakan guncangan hebat yang tiba-tiba di sekelilingnya, seolah-olah terbalik, seolah-olah bergetar. Sialan, Tianji begitu kuat. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika Kaisar King Lian dapat menghentikannya, goncangan ini akan mengejutkanku. Untungnya, masih ada ramuan dan senkuan. Yu Liu melirik obat abadi dan senkuan di perpustakaan sumber daya, dan diam-diam merasa lega. Dengan benda-benda ini, apakah aku bisa membawanya? Boom! Raungan besar itu terdengar lagi, seolah-olah langit runtuh. Seluruh dunia bergetar dalam raungan ini. Pada saat ini, semua yang ada di dunia telah benar-benar kehilangan suaranya. Apakah ini perampokan? Dan juga perampokan di dekat Gunung Changwu-ku. Semua orang di Akademi Changwu terkejut, dan banyak siswa berteriak dan berlari keluar ruangan. Dia menatap ke langit, ke teratai hijau besar yang berdiri dengan gagah, ke badai dahsyat yang jatuh dari langit. Para siswa berteriak kegirangan. Perampokan tertinggi, ini perampokan tertinggi. Di Akademi Changwu, beberapa Konfusianis tua berdiri di atap dan melihat ke kejauhan, terkejut. Guru besar mana yang dipromosikan menjadi guru tertinggi? King Lian itu sangat aneh. Pernahkah kamu mendengar seseorang yang memiliki Taoisme? Kepala Akademi Wu Changwu, guru tua Qin Muyu, mengerutkan kening, merenung, dan berbalik untuk bertanya kepada yang lain di sekitarnya. Aku tidak pernah mendengarnya. Semua orang menggelengkan kepala bersama. Siapa orang ini? Siapa dia? Mengapa aku berada di dekat Gunung Changwu? Apakah itu ada hubungannya dengan kita di Gunung Changwu? Apakah dia guru besar akademi yang tidak bisa lepas dari dunia? Wu Qin Muyusan memelintir janggutnya dan mengerutkan kening, berpikir keras, tetapi tidak dapat memikirkannya. Orang ini pasti memiliki hubungan dekat dengan Akademi Changwu-ku. Sayangnya, pria senior itu datang langsung, tetapi dia tidak dapat bertemu. Maaf, Wu Qin Muyu menghela nafas, tetapi ada sedikit harapan dalam kata-katanya. Sebagai salah satu dari 10 tempat suci Konfusianisme teratas di dunia, Akademi Wu Changwu telah menghasilkan banyak guru dan banyak guru besar, tetapi sejauh ini, tidak ada yang pernah mencapai status guru tertinggi. Sebagai Kapten Gunung Akademi Changwu, Qin Muyu juga mendengar banyak gosip yang memfitnah Akademi Changwu. Saya telah mendengar banyak sekali kata-kata tentang Mahaguru, nama palsu tempat suci Konfusianisme. Dalam hal ini, Qin Muyu tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa diam-diam menggigit giginya dan menelannya ke dalam perutnya. Tetapi, situasi saat ini membuat Qin Muyu sedikit berharap. Pria ini akan merampok di dekat Akademi Changwu, dan dia pasti memiliki hubungan dekat dengan Akademi Changwu. Seberapa penting bagi para biksu untuk merampok, bagaimana mereka bisa bertindak tergesa-gesa. Tujuan yang dipilih untuk perampokan harus dipilih dengan cermat untuk memastikan tidak ada yang salah. Siapa yang berani lari ke tempat orang lain dengan santai? Jika orang lain merasa gatal dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memotong pedang, mungkin itu adalah kematian.
Oleh karena itu, orang ini terpilih menjadi Duji Chang'u, pasti yakin bahwa Chang'u tidak akan menyerangnya. Untuk memastikannya, pasti hanya ada orang-orang asal Chang'u. Ya, orang ini pasti memiliki hubungan dekat dengan Ku Chang'u. Semua orang di atap mengangguk setuju. Jika Liu tahu apa yang dipikirkan semua orang di Chang'u Colege, dia pasti akan tertawa. Sayangnya, dia tidak bisa mendengarnya. Dan, bahkan jika dia mendengar, dia tidak bisa tertawa. Guntur langit kedua yang baru saja meledak mengguncang Kaisar Qinglian yang gemetar hebat, dan cahaya yang mekar di kelopak Qinglian sangat redup. Liu, yang berada di tengah-tengah teratai, langsung terkejut oleh dampak yang sangat besar. Sialan, dewa sangat kuat. Aku mengeluarkan Shen Quan dan menyesapnya di mulutku. Vitalitas yang tipis segera memperbaiki kerusakan fisik. Ini bukan jalan yang harus ditempuh. Liu mengerutkan kening dengan erat. Situasi saat ini sangat pesimis. Ada sistem yang ada, dan kekuatan yang dapat digunakan Liu berada di luar imajinasi. Bahkan jika itu untuk menghancurkan dunia, itu bukan tidak mungkin. Namun, kekuatannya sendiri masih terlalu lemah. Bertukar ekaristi bawaan, dan menukarnya tanpa kitab suci, Liu telah meletakkan fondasi yang kokoh. Namun, waktu latihan Liu terlalu singkat. Latihan ranah laut lulun berada di depan Tianji tingkat kaisar, yang tidak berbeda dengan semut dan dapat diabaikan. Itu bukan cara untuk duduk dan menunggu. Aku khawatir Kaisar Qinglian tidak akan dapat mendukungnya lama-lama. Bagaimanapun, ini adalah malapetaka bagi Kaisar. Yu Liu mengerutkan kening, dan terus memutar pikirannya di kepalanya, tetapi dia tidak dapat memikirkan tanggapan yang cocok sama sekali. Liu bukannya tanpa kartu hall. Istana abadi yang dibentuk oleh aula abadi perunggu abadi, dan api abadi tak terlihat dari kelas abadi. Ini adalah kekuatan yang dapat digunakan Liu dan jauh melampaui tingkat Kaisar. Namun, dia tidak berani menggunakannya. Sistem telah memperingatkan, begitu kekuatan abadi digunakan, Tianji akan segera ditingkatkan. Apa konsep surga abadi? Gempa susulan dapat menghancurkan Liu secara langsung. Kamu harus bangkit dan bertarung, pasti ada yang salah dengan pertahanan. Yu Liu menarik napas dalam-dalam dan melirik jantung Kaisar Iblis di perpustakaan sumber daya. Jantung Kaisar Iblis dan prajurit Kaisar Qinglian sudah menjadi satu, dan kekuatannya pasti sangat cocok. Kekuatan jantung Kaisar Iblis untuk menggerakkan Kaisar Qinglian bukanlah tanpa kekuatan pertempuran. Petik 2. Jika memang begitu, maka bertarunglah. Begitu aku memikirkannya, teratai hijau yang tertutup itu langsung mekar. Di atas inti teratai yang besar, Li Yuling yang mengenakan pakaian putih berdiri melawan gemuruh guntur dan mengangkat lengannya sedikit. Bang, 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 jantung Sun Yaodi berdetak kencang, dan kekuatan agung dituangkan ke dalam Kaisar Qinglian. Bihai, King Tian, teratai. Liu Yang Tian meraung, mengangkat lengan kanannya, dan menebas awan perampokan yang bergulir di langit. Boom, kilatan cahaya seperti surga bersinar seperti pilar optimisme dan menabrak awan perampokan yang bergulir di langit. Suara keras mengguncang dunia, pukulan ini menembus Ji Yun, dan menghantam lubang besar di langit. Cahaya bulan yang terang bersinar melalui cekungan, dan sekali lagi menerangi dunia. Temperamen yang bagus. Setiap orang yang melihat pemandangan ini tidak bisa tidak mengaguminya. Menghadapi Tianji, dia tidak memiliki rasa takut, tetapi malah berdiri dan melancarkan serangan langsung terhadap Tianji. Orang seperti itu harus kuat dan tegak, daripada membungkuk. Namun, Liu tidak bisa mengatakan apa-apa. Pukulan ini tampaknya sangat ganas dan sangat kuat. Gelombang www.novelhall.com gelombang tetapi tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Ji Yun itu sendiri. Awan segera mengembun lagi, cekungan tertutup, cahaya bulan menutupinya, dan seluruh dunia jatuh ke dalam kegelapan lagi. Jing Gao, peringatan, peringatan, saat pengguna menggunakan kekuatan mereka, cobalah untuk mematuhi aturan dunia ini. Aturan dunia ini, apa aturannya? Liu berteriak pada sistem. Tolong minta pengguna untuk mengikuti aturan perampokan dunia ini. Semakin banyak kekuatan asing yang terekspos, semakin parah gangguan kekuatan dunia. Bagaimana saya tahu aturan hantu ini? Liu tertekan. Boom, guntur bergemuruh lagi, dan petir ketiga akan jatuh. Setelah mengabaikan peringatan sistem, Liu terus menarik roh Kaisar Iblis untuk menggerakkan senjata Kaisar Qinglian. Oh, tidak, tidak. Jantung Kaisar Iblis adalah sumber energi tubuh Kaisar Qingyi. Bekerja sama dengan Kaisar Qinglian,
mengapa kekuatannya begitu kecil? Liu mengerutkan kening. Kekuatan yang baru saja meletus tampaknya sangat besar. Faktanya, Liu tahu bahwa bahkan kekuatan Kaisar Qinglian yang sebenarnya belum pernah ditunjukkan. Jika kamu tidak dapat mengerahkan kekuatan jantung Kaisar Iblis dan prajurit Qinglian sepenuhnya, bencana hari ini pasti tidak akan mampu menahannya. Apa yang salah? Setelah berpikir sejenak, Liu mengerti alasannya. Dunia berbeda. Jantung Kaisar Qinglian dan Kaisar Iblis jelas tidak sebaik dulu di dunia ini. Apakah itu cocok? Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di hati Liu, sistem hanya meminta untuk mematuhi aturan. Bukan, itu aturannya. Yin Guanxi pernah berkata bahwa sang guru harus menjelaskan jalannya ke surga dan bumi. Liu menatap langit dan menarik napas dalam-dalam. Bencana ini muncul karena Kaisar Qinglian, dan itu adalah pengucilan benda asing dari dunia ini. Bukankah itu akan mengubah bencana menjadi khotbah? Bahkan jika tidak bisa, proses penggunaan kekuatan dapat memenuhi aturan dunia ini. Mungkin menggunakan metode ini benar-benar dapat mengerahkan kekuatan Kaisar Qinglian dan hati Kaisar Iblis. Aku memikirkan ini, Liu telah mengambil keputusan, apakah itu berhasil atau tidak, itu lebih baik daripada hanya menunggu. Boom, boom, guntur meraung di atas langit, dan kekuatan yang dahsyat mengguncang dunia. Yu menghadapi guntur yang menggelegar, Liu berdiri tegak, menyandarkan satu bab si hua-hua di mulutnya. Bunga-bunga tanaman darat dan air serta tanaman sangat indah. Orang-orang jin menyukai krisan, orang-orang tang menyukai peoni. Lumpur Suan Yu Duailian tidak ternoda, Suan Qinglian bukan iblis, Zongtong lurus di luar, tidak menyebar dan bercabang, Siang Yuan Yiking, Ting-Ting menanam jaring, Anda dapat melihatnya dari kejauhan, tetapi Anda tidak dapat mempermainkannya. Yu berarti krisan, bunga itu juga penyendiri peoni, bunga itu juga kaya, lotus, bunga itu juga pria sejati. Sayang sekali, cinta krisan jarang terdengar saat ini. Siapa yang mencintai cinta lotus? Cinta peoni cocok untuk semua orang. Petik 2. Ini adalah Ai Lian Suo, yang merupakan versi revisi dari Ai Lian Suo, karya Liu. Dunia ini juga memiliki dinasti Jin dan Tang. Batas Akademi Changwu tempat Liu berada termasuk dalam negara Chu. Negara Chu penuh dengan air, teratai di mana-mana. Versi Eilin Talk, yang sedikit dimodifikasi ini juga sesuai dengan kenyataan dunia ini. Pada awalnya, suara pembacaan Love Lotus oleh Liu sepenuhnya ditutupi oleh Tian Lei, dan tidak dapat ditransmisikan sama sekali. Ketika pembacaan Liu mencapai yang kedua kalinya, para prajurit Kaisar Qinglian tiba-tiba mekar dengan kecemerlangan yang luar biasa, dan jantung Kaisar Iblis di perpustakaan sumber daya tiba-tiba berdetak kencang. Jantung Liu bergerak, dan dengan cepat mengeluarkan jantung Kaisar Iblis. Saya baru saja mengeluarkannya, jantung Kaisar Iblis terbang keluar, dan jatuh ke inti teratai Kaisar Qinglian. Ketika suara kicauan naik seperti Hongzong dan Lu Hongming yang membubung ke langit, dan kecemerlangan tak berujung mekar tiba-tiba. Bunga-bunga dari tanaman darat dan air. Di tengah kecemerlangan yang luar biasa ini, teratai cinta, Li Yuyin mengucapkan perubahan yang luar biasa. Dengan nyanyian Liu, hati prajurit Kaisar Qinglian dan Kaisar Iblis berfluktuasi, tampaknya beresonansi. Bab ini memuji kualitas tinggi dan integritas karakter Lotus tampaknya telah menyentuh hati prajurit Kaisar Qinglian dan Kaisar Iblis. Dalam nyanyian Liu, keduanya beresonansi, dan kekuatan yang dahsyat meletus. Cahaya bulan putih terang melesat dari inti lotus, seperti pilar surga, berdiri di antara surga dan bumi. Boom! Wu Tianlei datang lagi. Empati prajurit Kaisar Qinglian dan hati Kaisar Iblis meletus. Guntur meledak, dan sinar cahaya optimum berhenti, tanpa dampak apapun. Oke, Yu Liu berkata sejenak, bahkan jika semua kekuatan meletus, bukankah itu akan begitu kuat? Tampaknya, kekuatan Tianji telah melemah. Petik 2. Perintah sistem, pengguna melantunkan artikel sesuai dengan aturan Injil dunia ini. Transformasi perampokan langit diubah dari pemusnahan benda asing menjadi dunia khotbah ini. Berhasil, Liu sangat gembira ketika dia mendengar perintah sistem. Aku tidak menyangka bahwa tindakan kuda mati sebagai dokter kuda hidup tadi benar-benar terbukti efektif. Keluarkan lumpur tanpa noda, aku mendapat kejutan yang tak terduga, dan Liu mulai melafalkannya lebih keras lagi. Dengan pelafalan Liu, hati Kaisar Qinglian dan Kaisar Iblis semakin bergema, dan kecemerlangan cemerlang pada pilar cahaya Optimus menerangi seluruh langit.
Bahkan dengan awan gelap di atas kepalanya, bahkan dengan guntur yang menggelegar di atasnya, sinar cahaya optimum berdiri tegak, dan Guanghua yang terang masih bersinar terus-menerus dan kokoh. Gao Jiedan tegak, tak kenal takut dan pantang menyerah. Boom, 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 si Tianlei menyerang satu demi satu, dan badai petir yang luar biasa datang. Tampaknya sinar cahaya itu akan hancur, dan bunga liar yang tidak terkendali akan musnah. Namun, meskipun badai petir mengamuk, sinar cahaya itu tetap kuat. Karakter yang baik, tepat sekali. Sangat bagus, sangat bagus. Saya melihat seberkas cahaya berdiri tegak di tengah badai petir, dan lelaki tua Konfusianisme yang mengikuti perampokan itu mengangguk dan mendesah. Guanghua baru saja menjadi momen yang gemilang, dan seluruh dunia bersinar. Tampaknya orang ini telah memberikan sumpah khotbahnya. Namun, saya tidak tahu apakah jalannya dapat dikenali oleh langit dan bumi, dan dia akhirnya akan mencapai Mahaguru. Pada saat yang sama, pendeta dengan paha ayam itu menatap ke langit, dan bahkan melupakan paha ayam di tangannya. Biksu tua kurus di kuil Buddha juga menatap ke langit tanpa berkedip, bahkan tidak membaca sutra. Kaisar Iblis di aula, diam-diam memegang botol anggur, sedang menunggu saat terakhir tiba. Ada tempat yang sunyi di Akademi Wu Changwu. Semua orang tidak bersuara dan menatap ke langit. Adegan Guanghua Grand Shock tadi, semua orang tahu bahwa inilah orang yang telah mengeluarkan dirinya ke langit dan bumi, dan mengeluarkan sumpah khotbah. Sekarang saya melihat apakah sumpah khotbahnya dapat dikenali oleh langit dan bumi. Jika dikenali oleh langit dan bumi, maka badai petir 3 kali lipat adalah baptisan. Jika tidak dapat dikenali oleh langit dan bumi, perampokan guntur 3 kali lipat berikutnya adalah perampokan kematian. Pada saat ini, semua orang di dunia sedang menonton dan menunggu. Jika Mahaguru lain muncul di Terans, situasi di dunia harus diubah. Dengan Mahaguru tambahan yang duduk di kota, monster alien tidak akan berani bertindak gegabah. Ini adalah hal baik yang sangat besar bagi seluruh umat manusia. Bagi monster alien, ini bukan hal yang baik. Jadi, perampokan Li Yudu ini pasti akan memengaruhi hati ratusan juta orang di seluruh dunia. Gelombang www.novelhal.com. Gelombang bumi dan negara-negara Timur Tengah, keterasingan yang liar, baik itu ras manusia atau alien, sedang menunggu hasil akhirnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Guntur masih bergemuruh, kekuatan guntur tidak bertambah atau berkurang, tidak ada perubahan sama sekali. Bagaimana ini? Setiap orang yang mengikuti adegan ini memiliki pertanyaan di dalam hatinya. Sumpah kesaksian telah disumpah. Jika diakui oleh langit dan bumi, kekuatan guntur akan turun tajam. Jika tidak diakui oleh langit dan bumi, kekuatan guntur akan meningkat drastis. Saya belum pernah melihat badai petir meningkat. Apakah orang ini bersaksi? Apakah Anda akan gagal? Semua orang yang menonton adegan ini mengepalkan tangan mereka erat-erat dan memeras keringat dingin. Setan aneh itu melahirkan sedikit keberuntungan. Bunga-bunga tanah dan tanaman air. Ketika semua orang sedikit kewalahan, sebuah suara besar bergema di antara langit dan bumi. Ini adalah suara pembacaan. Suara nyanyian yang dahsyat mengguncang dunia dan terdengar Jiuk Xiao. Sudah selesai, sudah selesai, sudah selesai. Hahaha. Tuhan memberkati orang-orang. Ini adalah suara Taoisme. Langit dan bumi telah mengenali firman-Nya, dengan demikian menunjukkan kepada dunia. Cepat, ingat itu. Ini adalah kesaksian Mahaguru. Ingat itu. Haha, itu benar-benar Konfusianisme saya. Oke. Mendengar suara ini, semua bangsa di dunia mendidih. Monster alien itu terdiam sejenak, terdiam. Lumpur keluar tanpa noda, Zuo Qinglian tetapi bukan iblis. Lian, Tuan Bunga, Dao Lunyin masih bergema di langit.